Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermula. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Kenapa tirai mimpimu kada kau gantung di rumah? Bapak pasti akan marah. Ulun jak ada dibolehin sidin untuk jadi dokter. Pagi masih melekat. Kamu ikut lomba tari kah? Enggak, nggak bakal ikut. Pasti dilarang sama mamanya. Bisa ibu bayangkan bagaimana perasaan kami sebagai orang tua jika anak kami itu dipermalukan orang di acara sebesar itu. Maaf, Bah. Ibu Sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpi. Ketika mimpi mengetuk jendela, sungai membawanya menjadi nyata. Inilah sepenggal kalimat dari film Jendela Seribu Sungai yang diproduksi oleh Radepa Studio bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Film bergenre drama petualangan dan anak-anak ini dibintangi oleh artis-artis ibu kota. Di antaranya, Agla Arta Lydia berperan sebagai Bu Guru Sela, Bima Sena sebagai Adrian, Serly Drisana sebagai Bunga, Halisa Naura sebagai Kejora, MDK Syafi'i sebagai Nanang, Matias Mucus sebagai Awad, Aryo Wahab sebagai Abah Arfan, Ibrahim Imran sebagai Damang Isman, Ola Ramlan sebagai Uma Aryan, Ian Kasela sebagai cameo sekaligus pengisi soundtrack film Jendela Seribu Sungai, Ajul Dito sebagai Aryan Dewasa, Bapak Castello, dan Elma Istiana. Dalam film ini Ibnu Sina Wali Kota Banjarmasin juga ikut berakting. Film berdurasi kurang lebih 102 menit ini mengangkat cerita tentang mimpi dan cita-cita anak selayaknya mengalir lepas seperti sungai. Seribu sungai tersatukan gelombang besar yang membawa mimpi-mimpi terwujud. 3 anak, Bunga, Aryan, Kejora, disatukan tekad mereka dalam meraih cita-cita oleh Bu Guru Sela yang sangat memahami mimpi dan harapan mereka. Sayang, keinginan mereka tidak selalu sejalan dengan harapan. Aryan yang punya bapak seorang seniman kuriding justru tidak ingin anaknya mewarisi keahliannya. Kejora sebaliknya ingin melambungkan cita-citanya menjadi dokter, justru ditentang oleh bapaknya yang trauma dengan dokter puskesmas yang dianggap telah membunuh istrinya saat melahirkan. Begitu pula Bunga, tak pernah sekalipun mengembangkan bakat tarinya di depan orang tuanya yang serba berkecukupan. Terdiagnosis sejak lahir sebagai penyandang cerebral palsy, membuat orang tua Bunga mematikan cita-cita Bunga sebagai penari. Seribu Sungai akan terus mengairkan cita-cita dan harapan. Untuk mempromosikan film Jendela Seribu Sungai ini, pihak Radepa Studio melakukan meet and greet pada tanggal 10 Juli kemarin di Kota Lama Banjarmasin. Dalam meet and greet ini dihadiri langsung oleh penulis novel, sutradara, produser, serta pemain film Jendela Seribu Sungai. Para rombongan pun disambut dengan tarian.
jaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pada hari ini sangat luar biasa, meet and greet bersama artis-artis yang luar biasa. Pada hari ini seru sekali suasana, juga salam hormat kita lah tentunya. Salam hormat kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin atau yang mewakilinya, beliau Bapak Sekda, beliau Bapak Ihsan Budiman yang tampan orangnya, berbaju hijau memang ganteng mempesona. Hari ini si Pin mencalonkan tong sungguh luar biasa. Tidak ketinggalan para produser yang luar biasa. Salah satunya produser kreatif Pak Matias Lucus yang pakai kacamata. Tidak ketinggalan selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Beliau pemimpin kita yang sangat luar biasa. Beliau Ayahanda Haji Musina. Film Jendela Seribu Sungai adalah film pertama yang diproduksi oleh pemerintah Kota Banjarmasin, dan ini adalah bagian dari legacy dan juga warisan yang harus kita lestarikan sama-sama. Kenapa? Karena keindahan Kota Seribu Sungai, keindahan Kota Banjarmasin diangkat ke layar lebar, dan itu hampir lebih separuh ya, kru dan juga para pendukung adalah dari Banjarmasin sendiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya kira kita sudah tidak sabar nih untuk sama-sama menyaksikan gala primernya, insya Allah jam 7 nanti. Jadi saya kira terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga kemudian film Jendela Seribu Sungai ini bisa produksi, dan insya Allah akan segera tayang serentak nanti tanggal 20 Juli 2023. Bawahi kawan-kawan di sana, keluarga, kain ini berdatang untuk nonton film Jendela Seribu Sungai dari kita untuk kita, dan juga mudah-mudahan ini adalah salah satu awal kebangkitan bagi para pelaku industri ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Yang tidak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga terwujudlah film ini, dan mari sama-sama kita viralkan, mari sama-sama kita upload di media sosial masing-masing ya. Jangan sampai Jendela Seribu Sungai ini kemudian hanya bertahan setengah bulan kemudian turun layar, tapi akan terus menerus 3 bulan 6 bulan ke depan mudah-mudahan. Jadi kalau dibilang ceritanya dari mana, cerita ini sih sebenarnya dekat ya dengan anak-anak Banjarmasin di tahun 90 sampai 2000-an kayaknya cerita ini gitu. Jadi benar-benar tokoh kalau Ganang, Aryan itu lihat sungai langsung kubur, ya itu yang terjadi di Banjarmasin saya pikir gitu. Itu tidak karangan yang tidak hayalan sebagaimana hayalan aja gitu, tapi itu memang fakta. Saya selalu bilang tidak ada fiksi yang benar-benar fiktif. Untuk penulisan skenario sebenarnya mungkin saya ada Mbak Swastika Nurhana, mungkin dia awalnya pasti ketemu Mbak Miranda untuk riset, dia adaptasi dari novel ke film, dia riset dulu mungkin beberapa tahun, dan saya ditawarin sama produser Pak Hafiz mungkin sudah mendekati syuting. Jadi kita ada persiapan sekitar 1 bulan untuk praproduksi. Praproduksi itu kita prosesnya adalah pencarian pemain, casting, kita ada proses hunting lokasi, pencari lokasi untuk lokasi syuting, sama kita persiapan ini develop skenario dengan Mbak Miranda juga untuk mematangkan bahwa mana-mana dari novel yang nggak boleh dihilangkan dari novelnya gitu. Jadi film itu emang medianya beda, ini media audiovisual, tapi gimana pun karena kita adaptasi dari novel nggak boleh terlalu jauh melenceng gitu. Kalau bisa emang kita mengakomodir yang apa yang ada di novel itu. Oke, nah untuk tempat syutingnya sendiri,
full di Banjarmasin atau ada di tempat syutingnya 80% tentunya di Banjarmasin dan 80% juga kita ada di Sungai. Selebihnya ada di Pegunungan Meratus di Loksando. Oke, baik. Seperti yang kita lihat di trailer ada di pembelian tim juga. Ya. Oke. Nah sekarang ke pemilihan pemain nih. Pemilihan pemain kan lebih banyak yang anak-anak vokal. Ya. Karena memang film ini bercerita tentang drama keluarga petualang anak. Ya betul. Kita mix dari karena ini film untuk skala nasional, tentunya kita 50% dari ibu kota dan 50% dari lokal. Dan saya sebelum mulai proses syuting kita ada casting juga, tim casting itu datang ke Banjar untuk mencari bakat-bakat baru dari anak-anak Banjar. Ternyata kita mendapatkan Naura, Danang, dan ada beberapa pemain yang mungkin nanti hadir di gala premier di SSY. Nanti akan hadir semuanya. Dan talenta mereka sangat luar biasa, saya juga sangat excited. Wah, ini gak jauh kalah dengan pemain dari kota ya. Film ini Jendela Seribu Sungai. Saya bilang tadi waktu kita di media ya Pak ya, film ini seksi. Kenapa seksi? Karena sungai. Kenapa sungai seksi? Karena meliuk-liuk. Jadi itu potensi Banjarmasin yang perlu kita sadari bahwa potensi ini harus kita kelola secara bersama-sama, secara kreatif. Jadi jangan secara baku, jangan secara biasa aja, tapi memang harus ditumbuhkan kreativitas. Jadi harapan saya kembali lagi dengan anak muda, nggak cuma di street ini aja, nggak cuma di jalan ini aja, tapi di sungai pun kalian bisa melakukan hal yang sama. Tinggal kasih proposal ke beliau-beliau ini, selesai urusannya. Kalau soal duit, ada. Setiap tahun duit itu ada. Tinggal kreativitasnya aja. Kembali ke film. Saya itu sebetulnya cuma mendukung film ini secara moral sebetulnya. Karena Mas Hafiz itu produser itu teman saya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk nemenin beliau jalan-jalan ke Banjarmasin. Karena saya ketika di Banjarmasin itu kayak pulang kampung. Saya itu dari Sumatera Selatan, jadi adatnya sama. Kayak tarian Selamat Datang ke mirip banget sama tarian Palembang dan Padang. Jadi kayak pulang kampung gitu loh. Makanannya juga gitu, luar biasa, santannya itu luar biasa. Bikin tepung pegel. Karena kebetulan aku orang yang sangat suka dengan bahasa, aku dulu kuliah juga sastra. Jadi ini sebuah tantangan buat aku untuk belajar dialek dan juga bahasa Banjar gitu. Kebetulan kita juga dibantu oleh Mbak Rizka. Kamu terima kasih. Dia adalah dialek coach kita untuk bahasa Banjar. Sangat-sangat suka membantu juga anak-anak Banjar, Naura, Danang gitu juga sama syuting di sini. Kita sering banget aku takut salah gitu karena maksudnya kalau bahasa Jawa kita nggak bisa, tapi kita sering dengar ya di bukit. Kalau bahasa Banjar tuh aku merasa salah dikit kok kayak Sunda, salah dikit kok kayak Ambon gitu kan. Jadi kayak setiap kali mau tag aku bisa ini benar nggak begini. Aku juga sering ngecek Naura, cara penggunaan buai, kai lah gitu-gitu. Jadi seru banget sih. Jadi Rena ceritakan bahwa film ini sangat serius dan bukti keseriusannya pun jadwal, schedule, rilis, pelaksanaan semua ini benar-benar patut kita orang Bandung mengapresiasi seluruh tim yang terlibat di film JSS ini. Jadi boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Karena nggak gampang-gampang sih yang sepengetahuan dulu Pak Wali ada gampang menembus X1, menembus bioskop itu nggak gampang, susah banget. Tapi Radeva Studio keren. Pastinya ada kesusahan, apalagi aku baru pertama kali kan mengenal gimana dunia seni peran. Pernah ikut ini gak sih? Teater atau apa sebelumnya? Belum. Nah, SMP atau SD? Aku SMP. SMP di SMP 7 Banjarmasin. SMP 7. Lu SMP 7 berapa tahun nih? Ya, alhamdulillah nih, angkatan senior tapi. Naura berperan sebagai Kejora. Boleh ceritakan sedikit Kejora tuh di sini apa? Seperti apa gitu? Jadi Kejora ini adalah seorang anak pedalaman di Loksando. Dia itu memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi ada halangan dari orang tuanya atau bapaknya sendiri yang trauma sama dokter, yang dianggap telah membunuh istrinya saat melahirkan.
Jadi bagaimana caranya Kejora ingin mencapai cita-citanya walaupun dilarang oleh orang tuanya. Kayak gak nyangka gitu sih. Ayo kau, gak nyangka gitu sih. Ibet. Bertuhan, bertuhan. Ada kesulitan gak? Mungkin pemakan daging kesulitan mungkin atau apa? Kesulitannya ada sih, soalnya belajar jukung gitu. Iya kan, belajar kejukung gitu. Wah. Apa pas pengayuh kada sampai kayunya? Atau kegagalan jukungnya? Karena kuat. Oh, udah kuat. Setelah selesai meet and greet, rombongan pemain, sutradara dan produser didampingi oleh wali kota dan wakil wali kota melanjutkan gala premier film Jendela Seribu Sungai ini ke studio XX1 Duta Mall Banjarmasin. Dalam gala premier ini juga turut dihadiri para tamu undangan dari berbagai kalangan, diantaranya para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, influencer atau selebgram Banua, serta para awak media. Setelah melakukan sesi foto dan menyapa para tamu undangan yang ingin menyaksikan tayangan perdana film ini, para rombongan pun memasuki studio XX1 untuk nonton bersama. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Ibnu Sina juga sempat menyapa para penonton yang berada di studio.
Dalam kesempatan ini, Aris Muda sebagai produser menyampaikan film ini bisa menjadi salah satu rekomendasi nonton bersama dengan keluarga. Nah, expose-nya apa ya, mengundang lah, katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian relasi-relasi kita, termasuk apresiasi terhadap tim produksi. Kita tahu bahwa separuh dari tim produksi film ini adalah dari Banjarmasin. Separuh pemain yang terlibat di film ini adalah juga dari Banjarmasin. Nah, itu yang ingin kita rayakan. Jadi premier itu kurang lebih pertama kali film ini ditonton oleh publik dan pertama kali menjadi sebuah perayaan sebuah film ketika akan dirilis. Tapi tujuan utamanya adalah expose. Oke, baik Mas Aris, ini kan tadi Mas Aris sudah menyampaikan bahwa ada beberapa tamu undangan yang akan hadir. Totalnya ada berapa sih Mas Aris? Tamu hari ini kurang lebih di angka 730 yang akan hadir. Jadi ada terbagi di 5 studio. Yang pertama ada tamu-tamu VVIP, terus kemudian ada tambahan 4 studio lagi yang masuk secara bertahap, dan yang hadir hari ini adalah pemain-pemainnya juga. Artinya nonton pertama kali film bersama pemain-pemain filmnya. Oke, baik. Nah, Mas Aris, di sini juga disediakan ada photo booth ya. Dan berarti para pemain juga akan hadir. Siapa saja pemain hari ini akan hadir? Yang jelas pemain utamanya Agla Artalidia, terus kemudian pemain dari Kalsel yang anak-anak itu, Alisa Naura dan Diki Sinanang itu. Terus kemudian ada Matias Mucus, ada penyanyi OST-nya, original soundtrack-nya Ian Kasela, penulis novelnya juga, dan sutradara Jay Sukmo. Oke, baik, berarti nanti para penonton di sini juga bisa foto bersama dong nanti sama mereka ya? Ada sesinya juga ya, Mas? Ya, begitulah. Pokoknya sepanjang ada waktu bahwa mereka bisa diajak, karena ini namanya juga bergembira bersama, ya kita persilakan saja, tapi mereka juga punya agenda dan jadwal untuk masuk ke studio. Aris, ini tadi kita sudah ngobrol tentang agenda gala premier. Saya pengen ngobrol tentang filmnya sedikit deh gitu, bocoran. Film ini bercerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Jendela Seribu Sungai itu kan diangkat dari novel ya, dengan judul yang sama yang terbit 2018, berproses selama kurang lebih 3-4 tahun baru masuk ke produksi film. Nah, produksi filmnya ceritanya tentang apa? Film ini bercerita tentang perjuangan anak-anak untuk meraih cita-citanya. Kalau kita lihat film lain itu perjuangannya adalah tentang kemiskinan, tapi perjuangan kali ini anak-anak itu adalah soal relasinya mereka dengan orang tua yang biasanya menentang cita-cita mereka. Makanya ada guru dan selalu mengatakan atau memberi semangat kepada anak-anak itu, jadilah seperti aliran sungai. Dia akan mencari celah untuk sampai ke tempat tujuannya. Jadi kalaupun ada yang menghalangi, harus cari celah itu. Semangat itu yang ingin kita hadirkan di film Jendela Seribu Sungai. Bisa dikatakan film ini sangat memotivasi sekali ya, terutama untuk anak-anak kita ke depan. Baik, terakhir nih Mas Aris gitu, kalau sebelum kita nanti sama-sama menyaksikan gala premiernya, ajakan dong, seruan, kenapa masyarakat kita harus nonton film yang satu ini? Ya, untuk masyarakat Banjarmasin, ini film pertama kali yang dibuat secara komersial dan benar-benar komersial untuk masyarakat Banjarmasin. Pertama, yang kedua, film ini yaitu tadi disebutkan sangat inspiratif dan memotivasi, tapi yang terpenting adalah menghibur. Nah, sisi menghibur dari sebuah film inilah yang terpenting. Kenapa penonton juga harus datang? Karena disitulah kita mendapatkan hiburan, mendapatkan sesuatu ketika keluar bioskop. ada sesuatu yang saya dapatkan dari film ini. Harusnya bisa seperti itu untuk sebuah hiburan, dan film ini Jendela Seribu Sungai ada unsur-unsur seperti itu. Jadi silakan nikmati di tanggal 20 Juli 2023 hanya di bioskop. Nah, pemirsa, luar biasa sekali. Tadi saya sudah menyaksikan bagaimana film dari Jendela Seribu Sungai ini penuh dengan inspirasi dan motivasi. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengajak anak-anak dan keluarga menyaksikannya di akhir pekan. Wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk nonton Jendela Seribu Sungai coming soon. Bye-bye. Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Ketika mimpi menyentuh jendela, sungai membawa